Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifai Johannes. Saya akan membawakan presentasi mengenai tugas UAS pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Eva Maifa Handayani. Langsung saja mengenai planning. Planning adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan kebutuhan sebelumnya yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa yang harus melakukan. Planning tidak lain adalah berpikir sebelum tindakan terjadi. Ini membantu kita untuk menitipkan ke masa depan dan memutuskan terlebih dahulu cara untuk menghadapi situasi yang akan kita hadapi di masa depan. Planning melibatkan pemikiran logis dan pengambilan keputusan yang rasional. Selanjutnya, pengertian planning. Tujuan membuat planning. Planning adalah tugas menetapkan tujuan dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Planning dimulai dengan tujuan. Tujuan berasal dari pernyataan visi dan misi. Banyak tujuan penting dicapai melalui perencanaan, yakni ada 3. Yang pertama, pemberian arahan pada tim, perusahaan, atau diri sendiri. Yang kedua, pengurangan dampak perubahan yang memungkinkan. Yang ketiga, pengurangan ketidakpastian. Dan ada 6 manfaat planning. Yang pertama, planning memang memberikan manfaat yang mampu memfasilitasi kemajuan. Beberapa manfaatnya antara lain planning memberikan panduan untuk tindakan. Planning mampu meningkatkan sumber daya. Planning memberikan motivasi dan komitmen. Planning menetapkan standar kinerja. Dan yang terakhir, planning memungkinkan fleksibilitas. Oke, selanjutnya adalah organizing. Fungsi organizing dalam manajemen proses mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Kemudian menjadi salah satu kesatuan untuk mencapai rencana dan tujuan yang telah diinginkan perusahaan atau organisasi. Jadi fungsi pengorganisasian tidak hanya mengatur orang, tetapi juga semua sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, namun termasuk modal perusahaan yang berbentuk uang, mesin, waktu, dan lain tanpa terkecuali. Manfaat, fungsi organizing dalam manajemen. Fungsi organizing atau pengorganisasian ini wajib dilakukan karena memiliki banyak manfaat, terutama bagi perusahaan. Berikut ini beberapa manfaat fungsi pengorganisasian yang perlu dipahami. Ada 7. Yang pertama, membantu mempermudah koordinasi antara pihak dalam suatu kelompok. Membantu membagi tugas sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. Membantu membuat setiap bagian perusahaan mengetahui apa yang harus dilakukan dan tugas-tugasnya. Yang keempat, memperoleh pengawasan terhadap perusahaan. Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi yang ada di perusahaan. Yang keenam, mengidentifikasi biaya atau anggaran perusahaan. Yang ketujuh, membantu mewujudkan hubungan yang rukun antar individu. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah proses menjalankan fungsi organizing. Dalam menjalankan fungsi manajemen organizing, perusahaan perlu melakukan beberapa tahapan. Jadi proses pelaksanaannya tidak serta-merta langsung menuju dan memerintah setiap karyawan, tapi harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Berikut ini tahap prosesnya. Ada 5. Yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Yang kedua, menentukan tugas utama. Yang ketiga, membagi tugas kepada individu. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Yang kelima, evaluasi strategi pengorganisasian. Oke, selanjutnya manajemen pemasaran. Dalam buku Marketing Management nomor 14 edisi 2012, pakar marketing Philip Kotler mendeskripsikan manajemen pemasaran sebagai ilmu memilih target pemasaran serta mempertahankan dan mengembangkan pasar demi menciptakan kepuasan pelanggan tingkat tinggi atau customer value. Definisi ini menggambarkan manajemen pemasaran sebagai sesuatu yang melibatkan banyak aktivitas sekaligus. Dalam kegiatan manajemen pemasaran, semua kegiatan yang melibatkan proses pemasaran dikelola sedemikian rupa sehingga mereka saling berkontribusi secara rapi, serta strategi yang digunakan harus berujung pada peningkatan laba, reputasi, dan produktivitas perusahaan. Tugas manajemen pemasaran bisa bervariasi tergantung jenis pemerintahan dari pasar. Misalnya,
permintaan tersembunyi, permintaan menurun, permintaan tidak teratur, dan yang terakhir ketidakadaan permintaan. Semua jenis permintaan di atas menurut manajemen pemasaran untuk menetapkan strategi yang berbeda-beda. Aktivitas manajemen pemasaran dimulai dari riset, baik mengenai pasar maupun kebutuhan konsumen. Hasil riset tersebut dimanfaatkan untuk menentukan produk utama yang akan dipasarkan, serta metode promosi yang tepat. Manajemen pemasaran juga mencakup penentuan layanan purna jual atau after service, pelaporan hingga evaluasi. Fungsi utama manajemen pemasaran. Tidak semua perusahaan memiliki departemen khusus pemasaran, akan tetapi setiap perusahaan atau pemilik bisnis yang ideal pasti melakukan strategi manajemen pemasaran. Hal ini karena manajemen pemasaran memiliki manfaat penting terkait kesuksesan dan reputasi perusahaan. Apa saja fungsi manajemen pemasaran? Mengapa setiap perusahaan harus menerapkannya? Dan inilah beberapa fungsi pentingnya. Yang pertama, menganalisa peluang pasar. Yang kedua, menentukan target yang tepat bagi perusahaan. Yang ketiga, terlibat dalam pengujian produk. Yang keempat, menentukan harga ideal. Yang kelima, memastikan kelancaran distribusi pasar. Yang keenam, menentukan perusahaan menciptakan strategi pasar efektif. Yang ketujuh, mengevaluasi strategi pemasaran demi kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, evaluasi strategi pasar juga menentukan jenis layanan purna jual yang bisa ditawarkan sesuai kebutuhan konsumen. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu bagian yang bertugas untuk mengelola, merencanakan, dan mengendalikan sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan yang dimaksud tentu saja dana yang dimiliki perusahaan. Keberadaannya sangat penting, karena perusahaan bisa bangkrut tanpa adanya pengolahan, perencanaan, dan pengendalian sumber daya yang baik. Pekerjaan manajemen keuangan tentu tidak mudah. Setiap orang harus bekerja dengan penuh kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab yang tinggi. Sangat mungkin terjadi penyelewengan dalam bagian keuangan jika orang yang bekerja dari dalamnya tidak memiliki karakter tersebut. Ada berikut fungsi keuangan dalam perusahaan. Ada 5. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, alokasi dana atau budgeting. Yang keempat ada kontrol atau controlling. Yang keempat ada pemeriksaan atau auditing. Yang terakhir, kelima ada laporan atau reporting. Apa tujuan manajemen keuangan? Fungsi manajemen keuangan memiliki tujuan yaitu untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan, menjaga arus kas tetap stabil, memastikan keberlangsungan hidup perusahaan, membuat struktur modal, dan memberikan pembagian keuntungan pada investor. Coba baca masing-masing penjelasan berikut ini. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, menjaga arus kas. Yang ketiga, struktur modal. Yang keempat, memberikan pembagian keuntungan pada investor. Dan kelima, yang terakhir, memastikan keberlangsungan hidup perusahaan. Seberapa efektif penerapan manajemen keuangan? Efektif atau tidaknya manajemen keuangan didasarkan pada kualitas pekerja di dalamnya. Di setiap pekerjaan memiliki integritas dan attitude yang baik, maka penerapan dalam perusahaan sangat efektif. Sebaliknya, penerapan manajemen keuangan akan berantakan ketika orang yang bekerja tidak memiliki tanggung jawab. Setiap orang dalam manajemen keuangan dituntut untuk memiliki wawasan terkait industri perusahaan di mana ia bekerja. Hal ini membantu untuk melakukan perencanaan dan alokasi sumber daya yang efektif. Dan selanjutnya, sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengolah sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Target perusahaan. Jadi tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Meski demikian, manajemen SDM kekinian tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan target perusahaan saja, namun juga memiliki bagian perkembangan dari setiap talent yang dimiliki perusahaan. Hal ini bergeser karena talent kini tidak hanya berperan sebagai mesin saja, tapi juga sebagai aset yang dimiliki perusahaan. Fungsi manajemen SDM. Ada beberapa fungsi yang bisa jadi acuan kerja manajemen sumber daya manusia secara umum. Ada 7. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, perekrutan hingga pemberhentian. Yang ketiga, fungsi pengupahan. Yang keempat, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Yang kelima, pelatihan
pelatihan dan pengembangan kemampuan. Yang keenam, keselamatan kerja. Yang ketujuh, pengelolaan hubungan kerja. Dengan semua fungsi ini, apa tujuannya? Manajemen sumber daya manusia. Dengan fungsi yang disebutkan di atas, tujuan dari SDM ini sebenarnya sudah cukup jelas. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja yang dimiliki perusahaan hingga titik optimal. Yang kedua, mengembangkan praktek manajemen berkomitmen yang memandang talent sebagai stakeholder dalam perusahaan. Yang ketiga, memastikan ketersediaan kesempatan yang setara untuk semua orang. Yang keempat, memastikan hak talent selalu dihargai dan didapatkan sesuai dengan prosedur. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang efisien, produk untuk semua orang, mendukung perkembangan individu setiap talent. Tujuan ini bisa dicapai selama praktek manajemen sumber daya manusia dilakukan bisa efisien dan efektif sesuai dengan keperluan perusahaan dengan mempertimbangkan hak kesempatan bagi talent yang dimilikinya. Manfaat penerapan manajemen SDM secara praktis. Dengan penerapan secara cermat, tidak hanya perusahaan yang dapat manfaat dari manajemen SDM, namun juga karyawan secara langsung. Manfaat yang bisa didapatkan dilihat dari kedua sisi. Bisa disimak dalam poin singkat ini. Optimalisasi SDM yang dimiliki, peningkatan produktivitas dan disertai keputusan kerja, menetapkan kebutuhan talent di setiap bagian yang sudah dimiliki, data lengkap terkait informasi ketenagakerjaan, penelitian untuk perencanaan di masa yang akan datang. Manajemen sumber daya manusia memang bersifat krusial karena pengelolaan elemen hidup dari perusahaan atau bisnis secara langsung. Tanpanya perusahaan bisa menghabiskan banyak sekali anggaran hanya untuk menentukan dan manfaat talent yang diperlukan. Sekian.